Selanjutnya adalah tujuan. Setelah mendasar bahwa tujuan adalah alasan utama kenapa suatu hal menjadi ada. Hal ini juga berlaku pada tujuan lembaga negara. Sebetulnya tujuan lembaga negara atau alat-alat keuangan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara secara konseptual dan juga fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Jadi negara kan memiliki tujuan. Nah, tujuan ini tidak mungkin terrealisasikan sendirinya. Oleh karena itu, negara membutuhkan suatu kelompok alat negara yang real, yang dapat membuat kebijakan dan sebagainya. Malah dibutuhkan suatu lembaga negara. Baik itu yang secara konseptual, seperti yang ada di sebuah teori lembaga negara, maupun juga kebutuhan pemerintahan secara aktual. Seperti itu. Kemudian adalah macam dan sumber yang akan dibagi menjadi hierarki dan fungsi. Pertama, hierarki. Pertama pembagian yang pertama adalah berdasarkan landasan hukum. Maka akan timbul jenjang-jenjang. Maka saya menyebutnya sebagai hierarki. Pembedaan lembaga negara dari segi hierarkinya itu penting karena harus ada mengenai peraturan kedudukan hukum dari lembaga negara tersebut, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda. Misalnya dalam hal protokoler dan sebagainya. Hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut, apakah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau peraturan lainnya di bawah. Nah, secara umum, atau secara konstitusi langsung dan melalui regulator. Oke, jadi pertama kita harus paham bahwa lembaga negara itu dapat dibedakan dengan landasan hukumnya di mana dia berpijak. Apakah dia merupakan dari undang-undang atau undang-undang dasar. Nah, secara umum sebetulnya pembagian itu menjadi dua, yaitu secara konstitusional langsung atau melalui regulator. Jadi, lembaga negara itu dapat memang diatur oleh konstitusi, yang berarti memiliki makna bahwa lembaga ini merupakan kesepakatan langsung dari kita, dari lembaga negara. Atau melalui regulator. Jadi konstitusi kita itu kan memberikan kewenangan atribusi atau delegasi kepada pejabat negara atau lembaga negara. Mana lembaga negara ini tentunya karena sudah diberikan kewenangan, itu dapat berwenang untuk melakukan penciptaan suatu lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, kalau kita membaginya dalam Undang-Undang Dasar, itu yang pertama adalah kewenangan dan nama. Jadi dalam Undang-Undang Dasar ada lembaga negara yang kewenangan dan namanya disebutkan secara eksplisit di Undang-Undang Dasar seperti DPR dan MK. Khusus dalam pasal 24C tentang MK jelaskan mengenai tugas dan kewajiban MK seperti menguji Undang-Undang Dasar, mengadili sengketa partai politik, mengenai sengketa PHPU dan sebagainya. Dan MK pun di situ ditulis secara eksplisit bahwa Mahkamah Konstitusi. Nah, artinya pertama itu dalam Undang-Undang Dasar lembaga yang kewenangan dan namanya disebutkan secara eksplisit. Yang kedua adalah hanya wewenang. Jadi dalam Undang-Undang Dasar juga ada lembaga negara yang sebetulnya namanya itu tidak dikatakan langsung secara eksplisit, namun wewenangnya itu dikatakan. Nah, seperti misalnya pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar ini menyebutkan bahwa Presiden ini bisa membentuk Dewan Pertimbangan yang kewenangannya itu bertugas memberi nasihat dan pertimbangan di dalamnya.
tapi tidak disebutkan secara eksplisit apa namanya. Dan contohnya saja, kalau yang sekarang itu namanya One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, yang itu kita tahu berbeda dengan nomenklatur di Undang-Undang Dasar yang memang tidak ada. Sama juga hal dengan KPU. KPU juga sebetulnya tidak disebutkan secara eksplisit namanya, tapi kewenangannya itu disebutkan di Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar yang kewenangan dan namanya itu tidak ditentukan secara langsung. Contoh di pasal 23D, yang mana disebutkan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari segi nama, sebetulnya bank sentral itu bukan nama secara suatu lembaga negara ya. Bank sentral itu merupakan konsep dari ekonomi, di mana sistem bank itu harus memiliki suatu bank sentral kayak itu. Nah, buktinya apa? Buktinya di kita bank sentral itu dalam bentuk BI, Bank Indonesia, sebagai bank sentral kita. Oke. Namanya itu tidak ditentukan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar, dan kewenangan pun sebetulnya walaupun disebutkan aspek apa saja yang harus diatur, tapi itu bukan kewenangan. Jadi tetap saja undang-undang yang menentukan kewenangannya. Jadi pasal 23D ini bilang kalau kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab itu diatur oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang Dasar itu hanya mewajibkan negara punya BI dan kewenangannya, tapi itu diatur oleh undang-undang saja. Jadi Undang-Undang Dasar tidak menyebutkannya. Kedua, pembedaan melalui fungsi. Nah, dari fungsi ini sebetulnya ini erat kaitannya dengan transpolitika yang nanti akan dibahas oleh tim selanjutnya. Nah, ini berkaitan erat dengan yang pertama terkait dengan dinamisasi kekuasaan negara, di mana negara saat ini sudah tidak lagi hanya berdasarkan pada konsep-konsep lembaga negara, seperti misalnya transpolitika, tapi juga adanya menyelesaikan kebutuhan negara. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa keberadaan lembaga negara disebabkan adanya keyakinan terhadap suatu skema dan kesadaran politik bernegara. Nah, pertama yang biasa kita kita pelajari bahwa fungsi yang pertama itu melalui konseptual, kan, skema konsep, yang mana itu disebut sebagai main state organ atau primary state organ, di mana itu berdasarkan pada prinsip res politika yang selanjutnya akan disebut. Namun saya hanya yang akan selanjutnya dibahas, namun saya akan hanya membahas sedikit, di mana terbagi 3 kekuasaan, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan kedua adalah lembaga yang berdasarkan kebutuhan langsung, yang mana itu merupakan state auxiliary state organ, state auxiliary institution, itu di mana lembaga yang pembantu ini itu sebetulnya memiliki kewenangan yang bisa membantu kewenangan ada. Misalnya contoh sebagai KPK, membantu walaupun misalnya dia ini berbeda lembaga independen seperti KPK, tapi tetap saja kewenangannya itu merupakan kewenangan eksekutif gitu. Yang mana itu yang yang menyelidiki, menuntut dan sebagainya, itu merupakan kewenangan eksekutif sebetulnya. Jadi KPK ini sifatnya membantu. Nah, ada memang yang sepenuhnya berbeda, seperti misalnya Komisi Persaingan Usaha dan sebagainya, gitu ya, atau Komnas HAM dan sebagainya, memang itu sudah berbeda. Nah, adanya pembagian state auxiliary organ ini merupakan berdasarkan dorongan dari non-intervensi politik.
Jadi suatu negara tuh menginginkan adanya lembaga negara yang bebas dari intervensi politik, campur tangan politik, tekanan politik, maka dibentuklah ini. Kedua adalah teknis. Jadi karena ada satu aspek yang perlu dilaksanakan oleh hanya orang-orang yang ahli, maka lembaga ini dibentuk seperti Komisi Persaingan Usaha, di mana isinya itu orang-orang yang mengerti di dalam aspek teknis persaingan usaha, seperti itu. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.